Acara dihentikan. Nenek Su jatuh lemah karena kekacauan. Wei Xiao menegaskan, jika benar Wei Yan pelakunya, ia sendiri yang akan menghadapinya. Nenek Su akhirnya bicara. King Yun bibi Wei Xiao pernah diculik Cheng Pang dari Bianzhou dan diperkaos. Dari peristiwa itu lahirlah Wei Yan. King Yun meninggal karena depresi setelah melahirkan, dan demi menutupi aib, Nenek Su menyebar kabar palsu bahwa Wei Yan yatim piatu. Semua itu disembunyikan dari Wei Yan selama ini. Nenek berpesan jika memang Wei Yan bersalah di hadapan semua orang harus dihukum, tapi ia tak mau cucu kesayangannya terjerat. Oleh karena itu Wei Xiao harus bisa memecahkan masalah ini. Wei Xiao dan Wei Yan beradu mulut. Menurut Wei Yan ia sudah kehilangan kepercayaan dan telah dicurigai pelaku dari masalah ini. Oleh karena itu ia tak membuktikan apapun. Wei Xiao menyinggung dan benar saja jika Wei Yan sudah mengetahui rahasia yang Nenek Su pendam selama ini. Wei Yan mengakui ia adalah garis keturunan Chen Pang Bianzhou dan sudah mengetahui rahasia identitasnya selama ini. Meskipun Su Enhuyang gagal menjatuhkan nama Kiao, ia berhasil memecah ketenangan keluarga. Di luar, penjagaan diperketat atas perintah Wei Xiao. Namun Kiao tetap tenang. Ia tahu dirinya tak bersalah dan suaminya tetap berdiri di pihaknya. Di balai pemerintahan, Wei Xiao termenung. Jika penyelidikan dilanjutkan, istrinya bisa terseret. Tapi jika dilanjutkan, Wei Yan bisa tersinggung. Jika Wei Yan terbukti bersalah, maka Wei Xiao tak punya pilihan selain menghukum saudara kandungnya sendiri dengan kematian. Namun demi keadilan, ia tetap memilih melanjutkan penyelidikan. Apalagi, seorang jenderal melaporkan ada orang mencurigakan yang sempat memasuki lumbung pangan secara diam-diam. Keesokan harinya, Wei Xiao dibantu para jenderal menimbang benih padi di hadapan semua. Hasilnya berbeda. Wei Dian langsung menuduh Wei Yan sebagai pelaku, namun Wei Xiao menahan diri. Ia memutuskan penyelidikan lanjut dan melarang para bangsawan pergi sebelum semuanya terungkap. Su Enhuyang mulai panik, tahu penyelidikan akan berlanjut. Namun Su Zixin menenangkannya karena satu-satunya bukti, Chuyu, telah mereka singkirkan. Wei Xiao pulang sejenak, sebelum kembali ke balai pemerintahan lalu berbincang dengan Kiao. Kiao menenangkannya, yakin permasalah ini akan segera terselesaikan. Saat Wei Xiao hendak pergi, Kiao memanggil sayang, semua terdiam. Wei Xiao tersenyum gugup. Benaran baru terungkap, Chuyu adalah pelaku di balik kekacauan ini. Namun Chuyu telah mati mendadak. Wei Xiao yakin ada dalang yang lebih besar di baliknya. Penyelidikan pun terus berlanjut. Su Enhuyang diam-diam mencoba melarikan diri, meski sudah ada larangan untuk pergi sebelum penyelidikan selesai. Namun langkahnya dicegat oleh Wei Liang. Di sisi lain, Nyonya Zhu gelisah, ia tahu dirinya pernah terlibat dengan Chuyu. Saat pelayannya panik mengabarkan bahwa Chuyu telah tewas, ketakutannya makin menjadi. Su Enhuyang pun mendekatinya, pura-pura bersimpati, lalu membujuknya untuk bicara jujur demi menyelesaikan masalah besar ini. Padahal, Nyonya Zhu tak tahu. Otak di balik semua ini justru adalah Su Enhuyang sendiri. Para bangsawan mulai resah dan mendesak untuk segera pulang. Terpaksa, Wei Xiao berdiri dan mengumumkan, pelaku telah ditemukan, namun Chuyu sudah dalam keadaan tewas. Mereka tetap menuntut bukti meski pelaku telah mati. Di tengah kericuhan, Nyonya Zhu datang. Dengan suara gemetar, ia mengakui semuanya. Chuyu memang pelakunya, dan ia ikut bersekongkol karena dendam pada keluarga Kiao. Ia juga menegaskan, Wei Yan tidak bersalah. Masalah ini, kata Nyonya Zhu, murni berasal dari dalam rumah mereka sendiri. Wei Xiao terpaku. Ia tak menyangka ibunya sendiri bisa setega itu. Air matanya jatuh perlahan. Dengan suara berat, ia menutup penyelidikan. Akibat perbuatannya, Nyonya Zhu dijatuhi hukuman oleh Nyonya Besar Su. Sementara itu, Wei Yan menghilang selama berhari-hari, menjauh dari keluarga. Wei Xiao mencoba membujuknya, namun gagal. Ia jadi murung, dan Kiao menyadari suasana hati suaminya sedang kacau penuh beban tentang Wei Yan. Bahkan Nenek Su pun terus memikirkan cucunya itu. Kiao lalu menawarkan diri untuk berbicara langsung dengan Wei Yan. Wei Xiao mengizinkan.
Sebelum pergi, mereka sempat berbincang tentang proyek kanal. Qiao ternyata telah mempelajarinya diam-diam, namun tak fokus menjelaskan karena posisi mereka yang terlalu dekat. Wei Xiao malah menariknya makin dekat, membuat Qiao salah tingkah. Setelah itu, Qiao pun pergi ke tempat hiburan, tempat Wei Yan mengalihkan luka hatinya. Dalam keadaan mabuk, Wei Yan berkata lirih ia merasa iri dan tersingkir, menganggap Qiao lebih dipercaya daripada dirinya yang lahir dari keluarga Wei. Qiao mendengarkan dengan sabar, lalu perlahan meluruskan. Ia tak menghakimi, hanya menyampaikan bahwa perasaannya keliru. Justru karena Qiao dianggap bidak buangan, Nenek Su jatuh sakit memikirkannya. Wei Yan tersentak. Ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan tentang dibohongi melainkan tentang cinta seorang nenek yang tak ingin kehilangan cucu kesayangannya. Dengan mata berkaca-kaca, Wei Yan langsung bangkit dan berlari menuju kediaman Nenek Su. 过了本来就看不见。发现他比新都的地势高出去许多，与他祖孙离心。Wei Yan mencari Nenek Su menanyakan keadaannya. Wei Yan buru-buru pergi lagi namun dihentikan Nenek Su. Ia sudah berkaca-kaca khawatir cucunya itu pergi. Nenek mencoba membujuk menjelaskan masalah yang membuat hati Wei Yan gundah. Nyonya besar Su akhirnya membuka rahasia yang telah ia simpan puluhan tahun. King Yun, putri satu-satunya, diculik dan dicabuli oleh Cheng Pang. Luka itu membuatnya hancur. Setelah melahirkan Wei Yan, King Yun meninggal dalam tekanan batin yang mendalam. Karena takut kehilangan lagi, Nyonya Su menyembunyikan semuanya. Ia melindungi Wei Yan, cucunya, dari kebenaran yang pahit bahwa ia lahir dari rahim yang terluka dan membawa darah musuh di tubuhnya. Karena trauma masa lalu, Nyonya besar Su tak mengizinkan Wei Yan menguasai militer. Ia memberi dua pilihan, tetap menjadi cucunya tanpa kuasa atau memilih Bianzhou dengan kekuasaan yang akan didapatkan. Meski berat, keputusan itu disampaikannya dengan hati yang pilu. Wei Yan meneteskan air mata, lalu tersungkur bersujud. Dalam diam, ia bersumpah akan tetap menjadi putra keluarga Wei. Ia mengerti neneknya menyimpan luka dan ketakutan sejak lama karena rahasia kelahirannya. Momen itu pilu, ia bersumpah tak akan meninggalkan orang yang satu-satunya memedulikan dan menyayanginya. Mereka saling berpelukan, menangis menguatkan hati satu sama lain. Wei Xiao bahagia melihat Xiao Qiao berhasil mendamaikan Nenek Su dan Wei Yan. Meski dibenci ibu mertuanya, Xiao Qiao tetap mengantarkan makanan hangat dengan tulus. Namun, ia justru diusir mentah-mentah. Dengan sabar, Xiao Qiao berkata bahwa kasih anak tak hilang meski suaminya menjauh. Makanan itu adalah bentuk maaf. Kata-katanya menyentuh hati Nyonya Zhu, yang perlahan mulai luluh. Sementara itu di Bianzhou Chen siang Gubernur Bianzhou meninggal. Chen Pang di balik dukanya menyimpan kebahagiaan karena bisa mengambil alih kekuasaan Bianzhou. Chen Pang mendesak Chen Lai untuk membawa Wei Yan demi menguatkan kekuasaan di Bianzhou. Namun setelah tahu niat busuk itu, Wei Yan dengan tegas menolak. Ia menolak kembali kepada ayah yang telah mencabuli ibunya dan menyebabkan kematiannya. Dengan penuh kebencian, ia bersumpah tak akan pernah mengakui Chen Pang sebagai ayahnya. Saat kabar itu sampai, Chen Pang tidak terguncang. Kekuasaan sudah berada di tangannya. Agar posisinya tidak diganggu oleh Nyonya Menara Yu, ia pun mulai menyusun siasat. Ia memalsukan seolah wasiat Chen Xiang. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk memburu dan menangkap Nyonya Menara Yu sebagai ancaman terakhir yang bisa menggoyahkan kekuasaannya. Setelah bantuan pangan padi dari Yanzhou telah terselesaikan, tinggal penghubungan Kanal Rong untuk mengurangi resiko masalah besar terjadi. Wei Xiao akan turun sendiri untuk mengatur semuanya. Di perbatasan Bianzhou, Su Zixin dan Nyonya Menara Yu dikejutkan kabar kematian Chen Xiang. Bukan karena kehilangan, tapi karena ambisi kekuasaan ikut terkubur. Lebih parah, mereka diburu atas dasar wasiat palsu buatan Chen Pang yang ingin memenjarakan Nyonya Yu seumur hidup. Ia sadar lukisan bunga peoni di dahinya bisa membuka identitas. Tanpa ragu, ia menghapusnya. Ia takkan menyerah. Ini belum akhir, hanya awal dari pelariannya. Berbeda dari itu, Wei Xiao meminta izin langsung pada Nyonya Su untuk meninjau proyek kanal di prefektur Rong. Ia menitipkan negara pada Wei Yan.
Meski sempat sungkan, dorongan Nenek Su membuatnya setuju. Sebelum pergi, ia menemui Xiao Qiao. Ia berpamitan. Xiao Qiao tak rela ditinggal, ia merayu agar diizinkan ikut, ingin merawat suaminya. Wei Xiao menolak, tapi Xiao Qiao berdalih ingin membantu rakyat menanam padi Yanzhou yang katanya butuh perlakuan khusus. Akhirnya, Wei Xiao mengizinkannya ikut. Wei Xiao dan penasihat militer mencari catatan soal benih padi Yanzhou. Tapi tak ada satupun bukti yang mendukung ucapan Xiao Qiao. Sang penasihat hanya tersenyum. Nyonya muda rupanya hanya ingin tetap di sisi tuan muda. Setelah beberapa hari persiapan, pasukan dan Wei Xiao sudah siap berangkat. Namun ia tampak kesal, menggerutu istrinya belum selesai dandan. Ternyata sudah dari dulu wanita lama dandan dan para pria suka menggerutu. Begitu Xiao Qiao keluar, Wei Xiao terdiam, menatap dari atas ke bawah. Terpesona dengan kecantikan istrinya. 来年收成不好，那就是大事了。那个南京胯骨好看，再配上那个步摇，这个，哎呀，对对对。Wei Xiao menitipkan negara pada Wei Yan dan penasihat militer. Sebelum berangkat, Wei Yan sempat memuji Xiao Qiao dan berpesan agar dijaga baik-baik. Wei Xiao diam, sedikit cemburu. Tak lama, rombongan pun berangkat. Saat jendela kereta dibuka, Wei Xiao menoleh. Sekilas pandang dan lagi-lagi ia terpesona istrinya, tetap secantik itu. Begitu pula dengan tahu ia sudah sangat dekat dengan Wei Liang, membuat mereka senyum-senyum sendiri karena salting. Perjalanan berhenti untuk makan. Nyonya muda duduk di samping suaminya, mencicipi bekal tentara yang keras dan hambar. Ia tertawa kecil, namun justru dari situ kehangatan mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan yang dulu saling curiga perlahan mencair. Xiao Qiao bertanya alasan suaminya turun langsung ke proyek pembangunan kanal di prefektur Rong. Wei Xiao membuka peta dan menjelaskan rinci jalurnya. Namun Xiao Qiao malah tidak fokus, justru menatap wajah suaminya. Terpesona dengan ketampanannya, Wei Xiao terdiam, salting. Membuat hubungan mereka semakin dekat. 所以相劝而强者。山川风云，不及南郡。你既然要听的话，就认真听。 Wei Liang yang dikenal pendiam dan tenang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Tao, si gadis cerdas yang tak mudah didekati. Namun, ia punya cara sendiri untuk mendekat, bukan dengan kata-kata manis, melainkan dengan rencana kerja sama. Ia mengajak Tao membantu menyatukan pasangan muda mereka, Tuan Muda Wei Xiao dan Nyonya Muda Xiao Qiao, yang pernikahannya masih diselimuti kecanggungan dan jarak emosional. Petualangan dimulai. Tempat pertama dalam rencana mereka adalah warung terkenal yang katanya menyajikan makanan lokal legendaris. Namun, sesampainya di lokasi, yang mereka temukan hanyalah bangunan tua. Mereka tertawa hambar, lalu beralih ke tujuan kedua. Kolam air panas alami yang dikenal dapat mencairkan suasana hati. Tapi lagi-lagi, yang ada hanyalah genangan air berlumpur dengan bau belerang yang menyengat. Tao mulai curiga, namun Wei Liang tetap bersikap santai seolah ini bagian dari petualangan. Sebagai upaya terakhir, mereka mengikuti peta ke sebuah pantai terpencil yang katanya masih asli dan belum banyak dijamah orang. Dan untuk pertama kalinya, peta itu benar. Akan tetapi kurang dinikmati Tuan dan Nyonya muda. Wei Dian, paman dari Wei Xiao, menyimpan rasa iri dan ketamakan yang telah lama membusuk dalam dirinya. Ia tidak rela melihat keponakannya sukses memimpin dan mencuri perhatian para pejabat. Dengan lidah licik, ia mendekati Bupati Prefektur Rong dan menebar fitnah di telinganya. Wei Xiao kesini hanya untuk membagikan benih padi dari Yanzhou? Jangan bodoh. Ia sedang membangun kanal besar untuk menghubungkan daerah wilayah kekuasaan mereka. Melemahkan kekuasaan beberapa wilayah. Bupati Prefektur Rong mulai terhasut. Malam hari, Xiao Qiao menyadari suaminya tampak penat setelah seharian mengurus urusan negara. Diam-diam ia mendekat dan mulai memijit pundaknya. Wei Xiao terdiam, tubuhnya rileks, tapi saat istrinya memijit hingga ke telinga, ia sempat bergairah meski akhirnya menahan diri. Xiao Qiao mengungkapkan keinginannya untuk ikut kemanapun suaminya, karena tak sanggup ditinggal terlalu lama.
Namun pijatan demi pijatan membuat Wei Xiao tak sanggup menahan kantuk. Ia tertidur bersandar di pangkuan istrinya. 南君放松。 Pagi harinya, ia terbangun dan mendapati dirinya masih di pangkuan Xiao Qiao. Ia tersenyum kecil, baru kali ini ia tertidur begitu nyenyak, karena sentuhan tulus seorang istri. Suasana pagi yang damai seketika berubah saat panah-panah musuh melesat dari balik hutan. Serangan mendadak membuat pasukan kalang kabut. Wei Xiao langsung berteriak, "Lindungi Nyonya Muda!" Namun saat Xiao Qiao bersembunyi di dalam kereta kuda, seekor kuda terkena panah dan mengamuk, membawa kereta itu kabur tak terkendali menuju jurang. Wei Xiao segera mengejar. Di ambang maut, ia menahan kereta dengan kedua tangannya, tubuhnya terhuyung di tepi jurang. "Lompat!" teriaknya. Xiao Qiao berhasil melompat keluar detik sebelum kereta itu jatuh menghantam dasar jurang. Namun pandangan Wei Xiao kabur dan jatuh pingsan dalam pelukannya. Wei Xiao masih tak sadarkan diri, wajahnya pucat dan tangannya membiru akibat racun dari panah. Xiao Qiao duduk di sampingnya, penuh kekhawatiran namun tetap tegas. Setelah menganalisis luka, ia menyimpulkan ini bukan serangan perampok biasa. Serangan ini terlalu rapi, pasti ulah prajurit terlatih dari prefektur Rong. Mereka ingin kita mundur dari proyek kanal. Ia yakin ini siasat Wei Dian yang menghasut prefektur Rong dengan licik. Namun Xiao Qiao tak gentar. "Kita tidak akan mundur. Ini demi rakyat." Meski Wei Xiao masih pingsan, ia putuskan rombongan tetap melanjutkan perjalanan dan langsung beristirahat di prefektur Rong. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya Wei Xiao sadarkan diri. Wajahnya masih pucat, namun yang langsung ditanyakan adalah keadaan istrinya. Sementara Xiao Qiao tengah berbincang di aula pemerintahan prefektur Rong mengenai benih padi yang harus segera ditanam di bulan 9 agar segera mengatasi kekurangan pangan dan rakyat menjadi makmur, dan tak takut kelaparan lagi, namun respon kurang setuju terpancar dari wajah dan perkataannya, jelas mengungkapkan berbagai alasan, jelas menolak dengan halus. Xiao Qiao memikirkan secara serius masalah ini. Selesai pulang, ia mendapati suaminya telah siuman. Ia berlari dengan penuh semangat. Langsung memeluk suaminya dengan erat, ia menangis, memeriksa kondisi suaminya, ia menenangkan bahwa kondisinya sudah membaik, ia lalu menanyakan perbincangan Xiao Qiao dengan Bupati Prefektur Rong, menjelaskan bahwa reaksinya terlihat seperti ingin menolak solusi dari negara Wei. Xiao Qiao punya taktik agar Bupati Prefektur Rong mengikuti perintah negara Wei dengan cara memecah hubungan dengan Wei Dian. Xiao Qiao bermain catur dengan Bupati Prefektur Rong untuk menjalin kedekatan dan membaca sikapnya. Di luar itu, Wei Dian terus menghasut dan mencurigai ada kerja sama rahasia antara mereka. Saat Wei Ku terlihat membawa kotak ke kediaman Bupati dengan gelagat mencurigakan, bawahan Wei Dian segera melapor. Wei Dian langsung curiga kotak itu berisi suap. Padahal, isi kotak itu hanyalah sepasang sepatu milik sang bupati yang tertinggal saat bermain catur. Namun kecurigaan terlanjur tumbuh. Inilah awal dari renggangnya hubungan antara Wei Dian dan Bupati Prefektur Rong, dipicu oleh kesalahpahaman kecil yang berujung besar. Wei Xiao memuji siasat cerdas istrinya, mengakui Xiao Qiao pantas menjadi Nyonya Muda Wei. Saat ia merasa tubuhnya kotor dan ingin menghindar, Xiao Qiao justru membantunya mandi di bathtub. Di sanalah ia melihat luka-luka lama di tubuh suaminya. Hatinya terenyuh, tapi Wei Xiao menenangkannya. Ia hanya ingin Xiao Qiao tak khawatir. Setelah itu, mereka menyusun rencana lanjutan. Xiao Qiao meminjam 2 jenderal Wei Ku dan Wei Liang untuk pura-pura melamar putri Bupati Prefektur Rong. Tao yang melihat ini diam-diam cemburu. Saat lamaran disampaikan, suasana jadi tegang. Sang putri rupanya sudah lebih dulu dilamar oleh saudara Wei Dian. Di tengah kecanggungan, sang putri yang mengintip dari balik tirai terjatuh, dan Wei Ku sigap menangkapnya. Dari situ benih rasa mulai tumbuh.
Namun meski begitu, sang bupati menolak lamaran dari pihak Wei. Tak lama, kabar ini sampai ke telinga Wei Dian. Ia murka dan amarahnya semakin tak terkendali.